Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa. Pahlawan tanpa tanda jasa, Utsman bin Affan. Dia adalah laki-laki yang hebat, memiliki nama besar dalam sejarah dunia. Namun capaiannya tidak banyak dikisahkan. Tidak seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Bukan berarti capaiannya kalah mentereng dari kedua pendahulunya. Dialah juga pahlawan dalam arti sebenarnya. Nasab. Dialah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan adalah salah seorang yang paling pertama menerima Islam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendukung perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya Utsman bin Affan adalah laki-laki keempat yang menerima dakwah Islam. Utsman lahir dari klan Umayyah, kabilah kaya dan terkemuka di suku Quraisy. Ia memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi, namun ia seorang laki-laki sederhana dan rendah hati. Ketika ayahnya meninggal, sang ayah meninggalkan warisan besar untuk Utsman. Ia diwariskan bisnis keluarga. Bisnisnya terus berkembang hingga ia menjadi salah seorang terkaya di Mekkah. Pribadi yang mulia. Laki-laki Quraisy ini dikenal dengan gelaran Dzun Nurain, pemilik dua cahaya, karena ia menikahi dua orang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal, Utsman dinikahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan putrinya Ummu Kulthum. Ummu Kulthum juga meninggal di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melakukan 2 kali hijrah. Yang pertama ke Habasyah. Di sana ia sukses dalam berbisnis. Namun, 2 tahun kemudian, ia kembali ke Makkah dan kemudian turut serta hijrah ke Madinah. Pada saat Perang Badar, istri Utsman, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah, menderita sakit parah. Utsman tinggal di Madinah untuk menemani istrinya yang sakit. Karena itulah ia tidak turut serta dalam Perang Badar. Pelajaran bagi kita, seorang tokoh besar dan berpengaruh di masyarakat, Utsman bin Affan setia menemani istrinya di hari terakhir. Ia adalah seorang laki-laki baik yang penuh kasih dan manusia penyayang. Sesampainya kabar kemenangan kaum muslimin di Badar, saat itu pula Ruqayyah telah meninggal dan telah dimakamkan. Utsman bin Affan terkenal dengan sifat malu dan kemurahan hati yang tak berujung. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbaring di rumahnya, sementara bagian dari kaki beliau terlihat. Abu Bakar meminta izin untuk masuk. Beliau mengizinkannya dan berbicara dengannya. Kemudian Umar bin Khattab meminta izin masuk. Beliau juga mengizinkannya dan berbicara kepadanya. Lalu Utsman bin Affan meminta izin masuk. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan merapikan pakaiannya. Utsman pun diizinkan masuk dan beliau berbicara kepadanya. Ketika Utsman pergi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Abu Bakar datang dan Anda tidak bergerak. Umar datang, Anda tidak juga bergerak. Tapi ketika Utsman datang, Anda duduk merapikan pakaian Anda?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah aku tidak merasa malu dengan seorang laki-laki yang para malaikat merasa malu?" Sahih Muslim. Betapa agung dan terhormat laki-laki ini. Bahkan para malaikat surga pun menaruh penghormatan khusus kepadanya. Kedermawanan menantu Rasulullah. Kemurahan hati dan kedermawanannya terus tiada henti. Ia merasa bahagia menghabiskan sejumlah besar kekayaannya untuk membantu umat Islam. Tak beberapa lama setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah, mereka mengalami kesulitan air dan mereka sangat membutuhkan sumber air minum. Sementara itu, hanya ada satu sumur di sekitar mereka. Sumur itu dimiliki oleh seorang pria Yahudi. Si Yahudi menjual air kepada kaum muslimin dengan harga yang begitu tinggi. Kondisi hidup pun kian sulit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabatnya, siapa yang dapat membeli sumur milik si Yahudi, yakni sumur rumah, kemudian mendermakannya untuk kaum muslimin, imbalannya adalah sebuah rumah di surga.
Utsman bin Affan yang pertama maju. Dia mendekati si Yahudi, mencoba membeli sumur. Awalnya, Yahudi itu menolak tawaran Utsman. Kemudian Utsman menawarkan membeli setengahnya. Satu hari menjadi milik Utsman, dan hari berikutnya menjadi milik si Yahudi. Begitu seterusnya. Yahudi itu pun menerima tawaran Utsman. Pada hari giliran Utsman, ia memberikan air gratis untuk semua orang. Dan di hari berikutnya, tak ada yang datang untuk mengisi air. Sumur itu pun tak menghasilkan uang lagi untuk laki-laki Yahudi itu. Akhirnya, si Yahudi menjual setengah sisanya kepada Utsman. Utsman bin Affan memberikan air sumur tersebut secara gratis kepada masyarakat. Hingga hari ini, air sumur tersebut masih digunakan. Berulang kali, kemurahan hati Utsman menjadi berkah bagi kaum muslimin di masa-masa sulit. Pernah terjadi kemarau panjang di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. 1 tahun penuh tak juga turun hujan. Tanaman layu dan mati. Masyarakat ditimpa bencana kelaparan. Lalu datang sebuah kafilah dengan 1000 onta yang syarat dengan biji-bijian dan perlengkapan. Barang-barang kebutuhan itu baru saja tiba dari Suriah. Semuanya adalah milik Utsman bin Affan. Para pedagang dan pembeli cepat-cepat bernegosiasi dengan Utsman, menawar dan membeli barang-barangnya untuk melepaskan diri dari lilitan kesulitan. Mereka menawar, membeli biji-bijian dengan keuntungan 5%. Tapi tawaran mereka ditolak sang pemilik. Kata Utsman, ada tawaran yang lebih baik dari yang mereka berikan. Barangnya sudah ditawar dengan keuntungan 10 kali laba. Para pedagang dan pembeli merasa putus asa dengan tawaran Utsman. Mereka tidak sanggup membayar lebih dari penawar yang telah Utsman sebutkan. Sejurus kemudian, Utsman bagikan gratis barang-barang dagangannya. Allah lah yang akan membalasnya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lebih. Utsman distribusikan 10 persediaan biji-bijian tersebut kepada orang-orang miskin gratis. Dalam hukum ekonomi, saat permintaan naik, maka harga barang pun akan naik. Namun itu tidak berlaku bagi Utsman. Saat permintaan masyarakat naik karena terdesak dan sangat butuh akan bahan pangan, saat itu pula ia turunkan harga. Ia bagikan secara cuma-cuma. Dan ia jadikan momen tersebut untuk berniaga dengan Allahu Azza wa Jalla. Perdagangan yang tak akan rugi. Utsman juga pernah menginfakkan harta 1000 dinar untuk membiayai pasukan di masa-masa sulit Jaishul Usrah. Jika 1 dinar sama dengan 2,3 juta, maka 1 kali infak tersebut Utsman mengeluarkan uang 2,3 miliar. 2,3 miliar di zaman itu berbeda nilainya dengan zaman sekarang. Di zaman itu, nilai uang jauh lebih tinggi dibanding sekarang. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak membahayakan bagi Utsman apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Beliau mengucapkannya berulang-ulang. Hadis riwayat Ahmad. Capaian di masa kekhalifahan. Ketika Umar bin Khattab terbunuh, dia menunjuk sebuah komite yang terdiri dari 6 orang. Komite tersebut bertugas memilih siapa di antara mereka yang menjadi khalifah setelah Umar. Komite tersebut beranggotakan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Setelah 2 hari bermusyawarah, dan setelah memastikan pendapat kaum muslimin di Madinah, pilihan pun dibuat. 5 anggota komite dan kaum muslimin Madinah berjanji setia baiat kepada khalifah ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Capaian Utsman bin Affan dalam masa pemerintahannya tentu tidak bisa diringkas dalam beberapa paragraf saja. Tapi setidaknya kita tahu sebagian dari jasa besarnya. Di masanya, Islam tersebar ke barat hingga wilayah Maroko, ke timur hingga ke Afghanistan, dan ke utara hingga sampai Armenia dan Azerbaijan. Ia menerapkan kebijakan yang lebih longgar, tidak seketat di zaman pendahulunya Umar bin Khattab. Selama paruh pertama pemerintahannya, dunia Islam menikmati perdamaian internal, ketenangan, dan kemakmuran ekonomi. Kontribusi paling menonjol di masa kekhalifahan Utsman adalah penyeragaman bacaan Al-Quran.
Karena populasi muslim terbesar di wilayah yang luas, banyak orang dari budaya lain di negeri nan jauh yang masuk Islam. Kebutuhan untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran pun tak bisa ditawar. Al-Quran dibaca dengan dialek dan bahasa yang sama. Saat itu, hanya tersisa 1 kopi Al-Quran yang dibukukan di masa kekhalifahan Abu Bakar. Mushaf tersebut disimpan di kediaman Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, putri Umar bin Khattab. Utsman bin Affan meminta Al-Quran tersebut kepada Hafsah untuk diduplikasi. Kemudian membentuk tim yang terdiri dari Zaid bin Thabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'ad bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harith. Merekalah yang ditugaskan untuk menyalin Al-Quran. Setelah selesai, salinan asli dikembalikan ke Hafsah, sementara salinan yang baru dikirim ke berbagai negara Islam yang baru. Al-Quran tersebut dijadikan pedoman untuk membaca, belajar, menghafal, dan mengajarkan Al-Quran. Prestasi besar lainnya adalah Utsman membuat angkatan laut muslim pertama. Ekspedisi militer muslim di laut berlayar untuk pertama kalinya di bawah kekhalifahan Utsman. Pasukan tersebut dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan adalah sosok yang tak habis untuk diceritakan dan dikagumi. Untuk lebih mengenal beliau, silahkan membaca artikel-artikel kisahmuslim.com yang lain yang memuat tentang beliau. Dzun Nurain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Demikian, wallahu a'lam. Kisahmuslim.com, kisah penggugah jiwa.